Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online domba kecil kita pada minggu ini. Nah, kakak tanya sama adik-adik semua, sudah pada mandikan? Sudah pastinya siap memuji dan bergirang di dalam nama Tuhan. Ya kan, kakak dan Kak Rivo di sini yang akan menemani kita. Ya adik-adik, tetap semangat memuji Tuhan. Namun sebelum itu, kita satukan hati kita lipat tangan kita, tunduk kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami ya Tuhan hingga pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang baik. Ya Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ini ya Tuhan Yesus. Biarlah berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik, kami siap bergirang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji dan bergirang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengangkat pujian ini, Yesus pokok dan kita lain caranya. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Dan ikuti kakak di sini. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dengan semangat kita ulang pujian ini. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, sambil tunjuk teman-temannya ya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ayo dengan semangat lagi katakan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Katakan Yesus pokok, pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, baiklah adik-adik, masih semangat muji nama Tuhan. Amin, pasti masih semangat itu Kak. Baiklah kita angkat pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan,
Jadi anak Tuhan aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 Itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. jadi anak Tuhan aku senang. Jadi anak Tuhan aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang. Jadi anak Tuhan aku senang. Jadi anak Tuhan aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu aku sedih, Engkau datang menangis bersama aku. Waktu aku senang, Engkau pun tertawa bersama aku. Terima kasih Tuhan, Engkau milikku dan aku milikmu. Kita angkat pujian ini, aku milikmu Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Kita ulang pujian ini, katakan waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Baiklah adik-adik, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian ini lebih bersungguh-sungguh, katakan, Tuhan aku milikmu ya Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Kita ulang pujian ini, katakan waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang,
dekat kepadamu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Aku milikmu. Panggil nama Tuhan, katakan aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, Aku milikmu Tuhan. pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang Tuhan. Kini ku datang menyembah di kakimu. Haleluya. Mari adik-adik berikan naikkan ucapan syukur adik-adik. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Engkau milikku. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sorak bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana bagimu. Hosana. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru selalu
baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar Setiamu di sepanjang hidupku. ku naikkan syukurku, Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. pertolonganmu besar setiamu Di sepanjang hidupku. besar setiamu Besar setiamu di sepanjang hidupku. besar setiamu Di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik yang abang kasihi dimanapun berada pada pagi hari yang indah ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita sekolah minggu. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu atau firman Tuhan yang mau abang bawakan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Ayo kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, pada hari ini juga Tuhan kami kembali datang di hadapan Tuhan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan terus memberkati, kami rindu Tuhan terus menyertai, agar setiap Tuhan peribadatan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati pikiran mereka, berkati hati mereka, agar mereka boleh terfokus dalam mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kiranya juga Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bagi adik-adik sekolah minggu Tuhan. Biarlah kiranya terus Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Wah, baru kemarin rasanya abang bawakan cerita sekolah minggu ini bagi adik-adik ya. Pada pagi hari ini abang kembali melayani kita semua. Jadi karena memang abang rindu sekali sama adik-adik yang terkasih ya. Baik, pada pagi hari ini kita buka Alkitab kita. Adik-adik yang ada di rumah, mari buka Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan ini. Kita akan baca, kita akan renungkan setiap saat dalam hidup kita. Amin. Baik, kita baca firman Tuhan ini. Abang ambil dari Yosua 4 ayat pertama sampai ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Judul perikop firman Tuhan di sini ke-12 batu peringatan. Nanti abang sampaikan inti-intinya saja biar adik-adik semua boleh paham, boleh mengerti ya. Kita baca ya adik-adik ya.
Begini bunyi firman Tuhan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkan dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah dari depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagimu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat ke-8, maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam berangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam mengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala perintah Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua, maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang tengah menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang disiap berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke Arab Yeriko untuk berperang, di dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itu Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua perintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam berangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu ditegakkan, dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang dia ambil dari sungai Yordan ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah kepada orang Israel demikian, apabila kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini tanah yang kering, sebab Allah Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Wah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi sudah membaca firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ketika Yosua ingin membawa bangsa atau orang-orang Israel menyeberangi dari sungai Yordan. Bagaimana ketika mereka melewati daripada sungai Yordan. Kita baca tadi dari ayat yang pertama sampai 24. Dan pada akhirnya ketika mereka menyeberangi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
seketika itu juga air yang mengalir di sungai Yordan itu berhenti. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat, wah kok bisa? Kok bisa demikian? Apakah disumbat? Apakah dikasih batu-batu itu sehingga air itu tidak melalui daripada sungai itu? Tidak bisa melewatinya. Sehingga orang-orang itu bisa lewat, menyeberangi dari sungai Yordan itu. Tetapi adik-adik yang terkasih, adik-adik yang abang kasihi buat pada pagi hari ini, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Yosua setelah Musa. Setelah Musa yang lebih dahulu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan diteruskan oleh daripada Yosua. Bagaimana Yosua membawa orang-orang yang katanya 12 suku, memilih dari 12 orang dari tiap-tiap suku Israel itu. Yosua diperintahkan dan dia melakukan. Tentu kalau kita lihat tadi di pembacaan di firman Tuhan ini bahwa menyatakan Tuhan itu memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang dari tiap-tiap suku orang Israel dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua. Apa katanya selanjutnya? Dan mengambil batu dari tengah sungai Yordan di mana para imam menjejakkan kakinya. Mengambil batu dari tengah sungai Yordan di mana para imam menjejakkan kakinya. Kemudian apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ketika mengambil batu itu? Ketika diambil, kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Apa sih kalau dari tabut perjanjian, apa sih artinya? Apa tabut perjanjian itu? Ini tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah sebuah wadah, yaitu dalam Alkitab yang berisi loh-loh batu, di mana tertulis 10 perintah Allah dan tongkat Harun dan roti mana itu. Yang berisi loh-loh batu di mana tertulis 10 perintah Allah, tongkat Harun dan mana. Jadi terus kalau kita berpikir, kok bisa ya? Kok bisa demikian ya? Apa kekuatan mereka? Apa kekuatan dari 12 suku ini? Apa kehebatan dari Yosua ini? Apakah semua itu hanya karena dilakukan dengan kerjasama yang baik? Apakah semua itu hanya dilakukan dengan kekuatan akal pemikiran yang hebat? Tentu kalau demikian, kembali kita ke firman Tuhan, tidak. Itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena kehebatan mereka, bukan karena mereka bergotong royong, bukan karena mereka banyak, bukan. Tetapi apa? Semua itu karena campur tangan Tuhan. Amin. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Sehingga mereka boleh dapat menyeberangi sungai Yordan. Kalau kita lihat, kalau kita baca Alkitab, sungai Yordan itu sangat keras, sangat deras. Tapi kok bisa ya? Kok bisa? Air itu tiba-tiba berhenti. Air itu tiba-tiba terbelah. Itu tadi, apa karena mereka punya ilmu? Berhenti.
Tidak. Semua itu karena ikut campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya sungai ini menjadi tempat perlindungan yang paling aman bagi bangsa-bangsa di sekitar Kanaan dari serangan musuh. Jadi kalau melihat dari cerita di Alkitab, air dari sungai Yordan ini sangat keras. Jadi orang-orang inilah menjadi tempat perlindungan yang bagi aman bangsa-bangsa di sekitar Kanaan. Karena air yang deras ini tadi, itu dibuat mereka menjadi tempat perlindungan mereka, sehingga mereka itu bisa terhindar dari musuh-musuh mereka. Coba kita bayangkan, kalau sampai-sampai itu dibuat tempat perlindungan, berarti itu kita tahulah derasnya seperti apa ya adik-adik ya. Kita aja air yang mengalir aja terkadang mikir kita ngelewatinya. Dalam enggak ya? Di bawah enggak aku ya? Apalagi air mengalir, ya kan? Pasti mikirlah. Pasti mikir. Jadi, namun Alkitab menyatakan bahwa ketika kaki para imam itu membawa tabut perjanjian itu dan menyentuh air sungai Yordan, secara ajaib sungai itu terbelah dua dan bangsa Israel pun melintasi dasar sungai yang menjadi kering itu. Saat itu mereka, ketika para imam itu menginjakkan kakinya menyentuh air sungai Yordan itu, secara ajaib berhenti, sehingga mereka boleh menyeberangi dan sungai itu menjadi kering. Ini mujizat yang luar biasa Tuhan tunjukkan. Mujizat yang luar biasa Tuhan tunjukkan bagi anak-anak Tuhan. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nanti kelak adik-adik pasti bertanya, untuk apa itu semua? Kenapa itu harus dilakukan? Untuk apa? Jadi makanya adik-adik di sini terus makanya diajari guru-guru sekolah minggu bernyanyi, diajari guru-guru sekolah minggu berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau setiap ada persoalan, setiap ada masalah, kelak kita sudah remaja, masa remaja itu adalah masa-masa yang sangat sulit ya diarahkan. Tapi abang percaya ketika adik-adik nanti menjadi remaja, menjadi pemuda, sudah lalui itu, haleluya, semua bisa dilewati. Amin. Semua bisa dilalui. Masalah apapun bisa dilalui, pencobaan apapun bisa dilalui. Ketika sampai masa tua sekalipun, apapun persoalan bisa dilalui. Semua karena apa? Penyertaan Tuhan. Adik-adik juga masa-masa kecil, yang masih kecil, masih umur 1-2 tahun, ada masa-masa yang harus dilalui. Setelah masuk TK, ada masa-masa yang harus dilalui. Setelah masuk SD, ada masa-masa yang harus dilalui. Setelah masuk SMP, ada masa-masa yang harus dilalui. Masuk SMA, ada masa-masa. Gitu juga seterusnya, ada masa-masa yang dilalui. Perjalanan bangsa Israel juga demikian. Dari Mesir, puluhan tahun mereka dalam perbudakan, dalam mereka usaha keluar dari Mesir. Berbagai persoalan masalah. Berbagai persoalan masalah mereka lalui. Tetapi apa? Mereka bisa lalui karena penyertaan Tuhan. Adik-adik, abang yakin dan percaya, sampai masa tuamu pun nanti kau akan menjadi orang yang berhasil, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari terus andalkan Tuhan dalam kehidupan. Berdoa, rajin sekolah minggu, ya. Berdoa seperti ini, beribadah walaupun masih lewat online, tetaplah datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ya. Abang percaya bahwa adik-adik yang abang kasihi semua akan Tuhan berkati. Jadi kita
selama kita dalam menjalani kehidupan ini, adik-adik yang terkasih di dimanapun. Jadi itu semua bukan karena kuat dan gagah perkasa, bukan karena kepintaran, bukan, tetapi semata-mata tangan Tuhan yang kuat dan perkasa yang menopang kita semua. Begitu juga Tuhan menopang bangsa-bangsa Israel yang 12 suku itu. Begitu juga Tuhan menopang kita. Abang percaya, biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan kasih setianya terus bagi adik-adik, pintar-pintar semua, ya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kalian dimanapun berada. Abang mengasihi kalian, abang sayang sama kalian. Kita nanti boleh bertemu kembali di gereja, bercerita di gereja, bertegur sapa, bisa bersama-sama saling merangkul. Kalau COVID ini semakin mereda. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati firman ini bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan bagi adik di sekolah minggu. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan terus menyertai mereka, bahwa Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka. Dari masa kecil mereka, Tuhan, mereka terus boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka terus boleh taat kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di masa kecil mereka, Tuhan, boleh terus memberikan waktu-waktunya memuji menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, proses dalam perjalanan hidup mereka begitu panjang lagi. Maka kami rindu Tuhan, dari sekarang anak-anak-Mu Tuhan topang, anak-anak-Mu Tuhan berkati, anak-anak-Mu Engkau berikan kecerdasan Tuhan. Sehingga masa mudanya Tuhan, dia menjadi orang yang berhasil. Masa tuanya menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berguna Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati orang tuanya, berkati keluarganya semua Tuhan. Apapun pekerjaan orang tuanya, usahanya, Tuhan berkati. Kau jauhkan mereka dari virus yang ada. Biarlah kiranya kesehatan terus yang ada di dalam kehidupan adik-adik kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup adik-adik dan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.